Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernahkah kamu mendengar tentang autisme? Atau mungkin penasaran, sebenarnya apa yang terjadi di balik misteri autisme ini? Nah, di video kali ini, kita akan membahasnya secara mendalam. Mulai dari bagaimana otak kita bekerja, hingga perawatan apa yang bisa diberikan untuk anak-anak dengan autisme. Yuk, kita selami bersama. Pertama-tama, mari kita intip sedikit tentang rumah dari segalanya. Otak kita. Otak kita ini super kompleks loh. Ia tersembunyi aman di dalam tengkorak dan berkembang dari sebuah tabung kecil. Otak ini punya beberapa bagian utama, seperti otak depan yang menjadi hemisfer cerebri dan thalamus, otak tengah dengan tegmentumnya, serta otak belakang yang membentuk pons farolli dan cerebellum. Setiap bagian ini punya tugasnya masing-masing yang sangat penting. Di otak Besser atau cerebrum, ada beberapa lobus yang punya peran unik. Ada lobus frontalis di bagian depan, yang berhubungan dengan pemikiran dan kepribadian. Lalu, ada lobus parietalis yang memproses informasi sensorik. Di bawahnya, ada lobus temporalis yang mengelola pendengaran dan memori. Terakhir, lobus occipitalis di bagian belakang yang bertanggung jawab atas penglihatan kita. Keren kan? Selain lobus, korteks cerebri juga terbagi berdasarkan fungsinya. Ada korteks sensoris yang jadi pusat sensasi tubuh, korteks asosiasi yang memungkinkan kita berpikir, mengingat, dan menghubungkan informasi, serta korteks motoris yang mengatur gerakan tubuh kita. Bagian prefrontal pada lobus frontalis bahkan berhubungan dengan sikap mental dan kepribadian kita. Selanjutnya, kita punya batang otak. Ini bukan sembarang batang. Loh, batang otak ini terdiri dari diencephalon, mesencephalon, pons farolli, dan medulla oblongata. Diencephalon, yang paling rastral, mengontrol refleks, dan membantu kerja jantung. Mesencephalon bertanggung jawab pada gerakan mata. Pons farolli menghubungkan berbagai bagian otak dan mengatur pernapasan. Sementara medulla oblongata mengontrol detak jantung, pernapasan, dan refleks vital lainnya. Dan jangan lupakan cerebellum atau otak kecil, letaknya di bagian bawah dan belakang otak besar. Cerebellum ini bagai direktur orkestra tubuh kita. Ia menerima banyak informasi sensorik dan berfungsi sebagai pusat koordinasi serta integrasi. Ada archaeocerebellum untuk keseimbangan, paleocerebellum untuk impuls dari sumsum tulang belakang, dan neocerebellum yang mengatur gerakan tubuh. Tanpa cerebellum, kita mungkin akan kesulitan berjalan atau menjaga keseimbangan. Oke? Setelah menyelami kompleksitas otak, mari kita beralih ke topik utama kita. Autisme. Autisme ini bukan sekadar kondisi biasa ya. Ia adalah gangguan perkembangan saraf yang sangat kompleks. Biasanya mulai terlihat pada 3 tahun pertama kehidupan anak. Autisme ini memengaruhi cara anak berkomunikasi, berinteraksi sosial, bahkan cara mereka berimajinasi dan berperilaku. Seringkali, anak dengan autisme terlihat seolah hidup di dunianya sendiri, tanpa terlalu menghiraukan dunia luar. Ini bukan pilihan mereka, melainkan bagian dari kondisi yang mereka alami. Lalu, apa sih yang menyebabkan autisme? Sebenarnya, autisme ini bersifat multifaktor. Artinya, banyak penyebab yang bisa berkontribusi. Salah satunya adalah faktor genetika. Para peneliti telah menemukan sekitar 20 gen yang berkaitan dengan autisme. Menariknya, jumlah anak laki-laki yang didiagnosis autisme lebih banyak dibandingkan perempuan. Ini mungkin ada kaitannya dengan gen pada kromosom X. Selain genetik, kelainan anatomis pada otak juga bisa menjadi penyebab. Pada anak autis, pertumbuhan otak bisa tidak normal, terutama di usia 2 tahun. Misalnya, corpus callosum, bagian yang menghubungkan belahan otak kanan dan kiri, seringkali berukuran lebih kecil. Ini bisa mengganggu koordinasi antar bagian otak. Kelainan juga ditemukan di lobus parietalis, cerebellum, dan sistem limbik. Di cerebellum, kelainan pada saraf ke-6 dan ke-7 bisa memengaruhi proses sensoris, daya ingat, dan perhatian. Sementara kelainan pada hipokampus dan amigdala di sistem limbik dapat menyebabkan gangguan kontrol emosi dan agresi. Disfungsi metabolik juga bisa berperan. Beberapa anak autis memiliki kesulitan dalam memecah komponen asam aminofenolik. Jika ini tidak terpecah dengan baik, bisa terjadi penumpukan zat yang toksik bagi saraf. Infeksi kandidiasis juga menjadi perhatian. Jamur kandida, terutama pada anak dengan sistem imun yang terganggu, bisa memicu masalah perilaku pada pasien autistik. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau seorang anak mungkin mengalami autisme? Ada beberapa tanda atau manifestasi klinis yang umumnya muncul. Pertama, isolasi sosial. Banyak anak autis cenderung menarik diri dari kontak sosial,
seolah orang lain tidak ada. Mereka mungkin tidak merespons saat dipanggil atau menolak untuk dipeluk. Kedua, kelemahan kognitif. Sekitar 70% anak autis mengalami retardasi mental, meskipun ada juga yang memiliki IQ di atas rata-rata. Namun, mereka seringkali kesulitan dalam interaksi sosial. Ketiga, kekurangan dalam bahasa. Lebih dari separuh anak autis tidak dapat berbicara sama sekali, atau hanya mengoceh. Beberapa menunjukkan ekolalia, yaitu menirukan ucapan orang lain tanpa tujuan yang jelas. Mereka mungkin menggunakan kata ganti dengan cara yang aneh, misalnya menyebut kamu untuk diri mereka sendiri. Keempat, tingkah laku stereotype. Ini adalah gerakan berulang-ulang tanpa tujuan yang jelas, seperti berputar, berjinjit, atau menggerakkan tangan secara aneh. Mereka mungkin juga punya kebiasaan menarik rambut atau menggigit jari. Anak autis juga cenderung terpaku pada satu objek atau bagian objek tertentu dan sangat menyukai lingkungan serta kebiasaan yang monoton. Autisme juga bisa menimbulkan komplikasi loh. Beberapa anak autis mungkin berisiko mengalami epilepsi atau kejang di masa remaja. Mereka rentan terhadap depresi, kecemasan, atau masalah perilaku lainnya. Masalah sensorik juga umum, di mana mereka bisa sangat sensitif terhadap beberapa sensasi, atau justru tidak merespons sensasi ekstrim seperti panas atau nyeri. Selain itu, ada hubungan antara autisme dengan tuberous sclerosis, sebuah gangguan yang menyebabkan tumbuhnya tumor jinak di organ tubuh termisek otak. Untuk membantu mendiagnosis autisme, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Ada Childhood Autism Rating Scale CARS, yang mengamati perilaku anak. The Checklist for Autism and Toddlers Chat untuk balita, The Autism Screening Questionnaire untuk anak di atas 4 tahun, dan The Screening Test for Autism in 2 years old, yang mengevaluasi kemampuan bermain, imitasi motor, dan konsentrasi. Alat-alat ini sangat membantu para profesional dalam mendeteksi dan mendiagnosis autisme. Lalu, bagaimana dengan asuhan keperawatan untuk anak autis? Peran perawat sangat penting. Dimulai dari pengkajian yang komprehensif. Perawat akan mengumpulkan data identitas klien, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu termasuk paparan zat toksik atau cedera otak saat dalam kandungan, dan riwayat kesehatan keluarga. Selain itu, perawat juga akan mengkaji status perkembangan anak, seperti respons terhadap orang lain, fokus pada objek, kesulitan belajar, ekspresi nonverbal, dan keterbatasan kognitif. Pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk melihat respons anak terhadap sentuhan. Keberadaan ekolalia, fokus pada objek, respons terhadap suara, dan kepekaan terhadap bau. Aspek psikososial juga penting. Perawat akan mengamati apakah anak menarik diri, menolak perubahan ekstrem, memiliki keterikatan tidak wajar pada objek, perilaku menstimulasi diri, pola tidur, permainan stereotip, perilaku destruktif, tantrum, atau kepekaan terhadap suara. Aspek neurologis juga diperiksa, seperti respons terhadap stimulus, refleks mengisap, dan kemampuan menangis saat lapar. Berdasarkan pengkajian ini, beberapa diagnosa keperawatan yang umum muncul pada anak autis, antara lain, pertama, kelemahan interaksi sosial. Ini karena ketidakmampuan anak untuk percaya pada orang lain. Kedua, gangguan komunikasi verbal dan nonverbal, terkait dengan keterlambatan bahasa. 3. Perubahan persepsi sensori, misalnya, sensitif terhadap penglihatan. 4. Risiko tinggi infeksi. Ini bisa berhubungan dengan mikroorganisme seperti jamur. Setelah diagnosa ditegakkan, rencana asuhan keperawatan akan disusun. Tujuannya adalah membantu anak mencapai potensi terbaiknya. Untuk kelemahan interaksi sosial, tujuannya adalah agar klien mau memulai interaksi dengan pengasuhnya. Intervensinya bisa berupa membatasi jumlah pengasuh, menunjukkan kehangatan dan penerimaan, membangun kepercayaan, dan memotivasi anak untuk berhubungan dengan orang lain. Ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk gangguan komunikasi. Tujuannya, agar pasien dapat memahami masalah komunikasinya dan menemukan metode untuk mengekspresikan kebutuhannya. Intervensinya meliputi meminta anak mengucapkan suara sederhana, mengkaji tipe dan derajat disfungsi, memberikan umpan balik, berbicara dengan nada normal dan perlahan, serta menghargai kemampuan pasien. Untuk perubahan persepsi sensori, tujuannya adalah agar pasien dapat lebih peka terhadap penglihatan dan mempertahankan tingkat kesadaran. Intervensinya meliputi mengevaluasi gangguan penglihatan, mendekati pasien dari daerah penglihatan normal, menciptakan lingkungan yang sederhana dan aman, berbicara dengan tenang, serta menganjurkan pasien untuk mengamati kakinya untuk membantu kesadaran tubuh. Dan untuk risiko infeksi, tujuannya adalah
agar risiko infeksi dapat teratasi. Intervensinya adalah memberikan perawatan antiseptik, menjaga kebersihan tangan, mengobservasi daerah yang rusak, memantau suhu tubuh, dan memberikan perawatan perineal. Ini semua bertujuan untuk mencegah dan mengatasi infeksi. Melihat semua ini, menjadi jelas bahwa autisme adalah kondisi yang memerlukan pemahaman mendalam dan dukungan yang berkelanjutan. Setiap anak dengan autisme itu unik, dan pendekatan yang personal serta penuh kasih sayang sangatlah penting. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang autisme. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi setiap anak. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk kasih jempol ke atas. Komen di bawah kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin kamu bagikan. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.